Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran. Minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Maksud pembuatan pedoman penyusunan kalender pendidikan bagi sekolah ialah sebagai usaha pembakuan terhadap pelaksanaan segenap kegiatan di sekolah, sehingga setiap kepala sekolah dapat mengadakan perencanaan dan pengaturan yang cermat terhadap kegiatannya sepanjang tahun. Kalender pendidikan perlu disusun dan dibuat untuk dilaksanakan karena memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Dan yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan acara pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfika Izia dengan NIM 210010100022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pekan efektif. Pengertian pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Program adalah suatu sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian program tahunan, terhadap beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian tersebut. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan KI dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap program mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program lainnya. Dalam program perencanaan penetapan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah penetapan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, UTS, UAS, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anissa Dinil Qoyimah, nomor induk mahasiswa 20110101000043. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Di sini pengertian dari silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Selanjutnya ada landasan pengembangan silabus. Silabus memiliki landasan pengembangan, yaitu ada 6 landasan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional, Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Yang nomor 3, Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 3/3/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang keempat, Permendikbud RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang kelima, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan silabus. Silabus memiliki prinsip-prinsip, yaitu ada 8 prinsip-prinsip pengembangan. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, yaitu relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus itu saling berhubungan secara fungsional dan dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang terakhir, nomor 8, yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ada 3 ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Poin selanjutnya yaitu komponen pengembangan silabus. Ada 9 komponen dalam pengembangan silabus. Yang pertama, 1. Identifikasi. Identifikasi ini mencakup nama lembaga, nama mata pelajaran, derajat, dan lain-lain. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi ini berpatokan kepada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, materi pokok. Materi pokok ini atau bisa disebut dengan materi inti yang gambarannya mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keenam, indikator. Indikator merupakan sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang ketujuh, penilaian. Penilaian ini mencakup teknik, jenis, bentuk, dan instrumen. Kriteria penilaian mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Yang kedelapan, alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang terakhir, sumber, bahan, dan alat. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Poin selanjutnya, langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Poin yang terakhir yaitu manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya seperti kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrizal Farezi dengan NIM 20110101010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP. RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur atau pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Lalu, RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental. Situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlihat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mereka ini mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk memutuskan suatu kompetisi secara utuh. Artinya di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetisi yang sejalan akan disatukan, sehingga perkiraan waktu yang belum tahu pasti beberapa pertemuan yang akan dilakukan. Sementara itu, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi, serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas atau kita bisa sebut dengan fleksibel, dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam atau saat penyusunan RPP, yakni identitas mata pelajaran, bisa nama mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang akan dialokasikan. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai. Lalu selanjutnya materi pokok beserta uraian yang perlu diketahui siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. 5. Alat dan media yang digunakan untuk melancar pencapaian kompetensi dasar itu. Yang terakhir,
penilaian dan tindak lanjut atau prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa saat tindak lanjut hasil penilaian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen-komponen kalender pendidikan. Ada beberapa komponen yang harus tercantum dalam kalender pendidikan. Yang pertama yaitu permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap suatu satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu pengaturan waktu pelajaran. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, kurikulum tingkat daerah, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu komponen pendidikan yang ketiga, komponen kalender pendidikan yang ketiga yaitu pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur baik nasional maupun daerah. Yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun saja, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Di Indonesia, kalender pendidikan bagi sekolah-sekolah ini diatur secara nasional dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. SK Mendikbud yang kini masih berlaku adalah SK nomor 0255/U 1976 tentang pedoman bagi sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara garis besar, pedoman itu menyebutkan bahwa kalender pendidikan mengatur semua kegiatan sekolah, yaitu yang pertama meliputi penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran baru. Yang kedua, hari pertama di sekolah. Dan yang ketiga, kegiatan belajar mengajar, mulai dari persiapan mengajar, penyajian pelajaran, evaluasi belajar, sampai bimbingan siswa. Selanjutnya upacara sekolah. Dan yang kelima, kegiatan dalam libur sekolah. Dan yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Dalam melaksanakan kalender pendidikan wajib diperhatikan prinsip operasi kegiatan sekolah. Yang pertama, yaitu setiap kegiatan mempunyai fungsi peningkatan mutu, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Yang kedua, setiap kegiatan mempunyai kaitan fungsional dengan kegiatan lainnya yang relevan. Yang keempat, dalam fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan satu keseluruhan yang integratif. Yang keempat, penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, terjadinya penghambatan waktu atau terjadinya beberapa kegiatan yang di dalam pelaksanaannya yang tidak tepat atau waktu pelaksanaannya berimpit kiranya dapat dihindari. Terlebih lagi apabila didukung oleh perencanaan dan pengaturan yang cermat, seksama, dan bijaksana.